Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ibu ini baik juga. Alhamdulillah. Iya. Bu, hari ini Ibu mau ini ya, mau melakukan coaching ya? Iya, benar sekali. Alhamdulillah ya. Mm. Nah, Bu, untuk coaching hari ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari coaching? Ya, jadi hari ini saya akan melakukan eh, coaching ya, di mana saya sebagai coach dan Ibu Mila sebagai coachingnya. Kompetensi yang saya kembangkan yaitu dimulai dari tujuannya yang jelas, lalu rencana aksinya, lalu bagaimana solusi dan kemudian komitmennya. Jadi tujuannya juga, Iya. motivasi dan juga informasi. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang ingin Ibu secara spesifik yang Ibu observasi? Kalau saya ya semuanya ya alumni itu ya ingin disampaikan dengan baik ya. Yang ingin saya spesifik yang ingin saya kembangkan itu tujuannya. Jadi kepada tujuan, karena segala sesuatu pasti ada tujuannya dulu, yang paling penting itu tujuannya. Kalau tujuannya itu tercapai, maka kita akan bisa melakukannya dengan baik. Mampu ya, Iya. untuk rencana aksinya. Iya. Ya. Nah, kemudian pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Dari Kata capaian tujuannya yang ingin dicapai indikator. ya, indikator saya ya, indikator yang ingin dicapainya tentu menjadi apa ya, solusi bagi kedepannya. Menjadi lebih baik gitu ya, indikator pencapaiannya bisa menerapkan pembelajaran itu di kelas dengan lebih efektif dan tidak ada apa ya, semoga tidak ada lagi terulang kejadian permasalahan yang serupa gitu. Jadi intinya indikator ketercapaian itu adalah Ibu coaching ini dapat memikirkan gitu ya Bu ya, solusi dan rencana aksi yang akan dilakukan. Iya. Ya mungkin itu ya Bu ya yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Ibu Umi. Selamat siang Ibu Umi. Selamat siang juga Ibu Mila. Waduh, sering ceria ya wajahnya ya. Alhamdulillah. Karena tadi habis melaksanakan ulangan, kebetulan siswa juga banyak yang mendapatkan nilai yang baik lah. Jadi agak Alhamdulillah ya Bu ya. Bu Umi, saya ini mau cerita nih sebenarnya Bu Umi kepada Bu Umi ya. Tadi kan ada satu kelas siswa yang saya ajarkan itu alhamdulillah semuanya hampir ya, dari 30 siswa hampir hampir 3/4-nya sudah mendapatkan nilai yang lumayan baik gitu ya, nilai PTS-nya. Saya ini kan mengampu 5 kelas gitu ya, 5 kelas. Nah kebetulan kelas yang hampir 3/4 dapat nilai lebih di atas KKM itu hanya satu kelas. Sedangkan kelas yang lainnya, 4 kelas lainnya ini kan masih setengah-setengah Bu Uni. Malahan ada kelas yang hanya 1/4-nya saja yang nilainya mencapai KKM. Nah, saya tuh kan bingung juga ya, segala macam upaya telah saya lakukan agar mereka juga mendapatkan, ibaratnya bisa mendapatkan nilai yang kira-kira yang saya inginkan lah begitu, dan membuat orang tua mereka juga bangga pastinya ya. Cuma saya itu kok rasanya, aduh bagaimana ya, solusi bagi saya itu biar anak-anak saya itu semuanya itu bisa mendapatkan nilai sesuai yang saya inginkan begitu loh Bu. Oh, jadi maksud Ibu Mila itu ya, kita sebagai seorang guru ya, sebagai seorang pendidik, Iya. pasti kita inginnya anak murid kita itu semuanya pintar ya. Betul sekali. Jadi kita berharapnya kalau bisa semua anak itu ya dapat 100 semua gitu ya. Tidak harus 100 juga lah, gitu ya. setidaknya di atas KKM lah Di ya. atas KKM gitu ya. Iya. Jadi tidak ada lagi yang ya, sehingga kalau nilainya bagus semua kan enak juga kita ya Iya, nilainya ya. benar. Jadi kita jadi tambah semangat gitu, Betul masukkan sekali, nilainya, betul naikkan sekali. nilai. Lalu
kalau Ibu melihat dari hasil PTS Ibu itu, Iya. kira-kira apa yang akan Ibu lakukan itu ke depannya, Bu? Nah, jadi Setelah Ibu melihat hasilnya itu. hasilnya ya. Ah, Jadi sebenarnya saya ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa. Cuma mungkin saya rasa mungkin ya, karena kan saya baru, ntar Bumi lo nanya kira. Baik Ibu Mila, setelah Ibu Mila mengungkapkan ya apa yang menjadi undang-undang Ibu dari nilai UTS tadi, nilai PTS tadi, yang ternyata hanya satu kelas yang nilainya bagus, Iya, yang betul. lainnya dari 5 kelas itu nilainya Sedih itu rasanya. bikin kita gimana ngerekap nilainya sebagai seorang guru ya Bu ya. Benar sekali. Lalu kira-kira dari permasalahan Ibu tadi dari percakapan kita ini tujuan apa yang ingin Ibu capai? Jadi waktu saya ngobrol dengan ibu ini pengennya bagaimana sih saya pun bisa menemukan solusi bagaimana caranya agar siswa-siswa saya ini semuanya memiliki nilai yang di atas KKM. Nggak hanya satu kelas tadi Bu Umi, maksud saya pengennya sih ke empat kelas semuanya atau bila perlu semuanya itu nilainya bisa di atas KKM lah, setidak-tidaknya 3/4-nya udah mencapai KKM gitu. Begitu begitunya, jadi nilainya bagus semua gitu Iya. ya di atas KKM. Lalu strategi apa yang ingin Ibu Mila lakukan gitu dalam mencapai tujuan Ibu? Sebenarnya ya Bu Umi, saya itu semenjak nih mengikuti program guru penggerak ini, saya itu sudah banyak melakukan perubahan dalam arti kata ketika saya dengan siswa itu saya tidak lagi bersifat kayak harus menghabiskan materi, tidak lagi. Saya Target mulai menuntaskan materi itu. target menuntaskan materi sudah saya sudah tidak saya pikirkan lagi lah itu. Iya. Sekarang ini saya sudah berusaha untuk menuntun, benar-benar menuntun mereka, mulai ketika misalnya ketika saya memberikan materi, nah saya tuh udah mulai menuntun mana mereka yang benar-benar bisa, mana yang mereka tidak bisa, saya sudah mulai menuntunnya. Kemudian saya juga sudah mengikuti gaya belajar mereka, maunya gimana sih mereka ini gaya belajarnya. Nah terus, tetapi mungkin ketika saya sudah menuntun, sudah mengikuti gaya belajar mereka, mungkin saya juga belum begitu konsisten karena kan apa ya, karena kemarin-kemarin kan kegiatan kita juga banyak kan, jadi kebanyakan belajar juga masih belum fokus juga kan, karena ada kegiatan 17-an, terus ada kegiatan-kegiatan seperti acara-acara lomba di sekolah, kemudian ada kegiatan workshop. Mungkin penerapan pembelajaran saya yang tadi mengikuti gaya belajar mereka tadi belum secara konsisten saya lakukan, sehingga pada saat PTS ini belum semua kelas kan yang kira-kira menerima gaya belajar atau apa namanya ya gaya belajar yang saya lakukan tadi, mungkin belum semuanya begitu Ibu. Oh, baik begini Bu Mila ya. Jadi Bu Mila tadi sudah menyampaikan ya strateginya apa, terus juga ya. Lalu ke depannya ya, kalau Ibu Mila kan sudah berusaha secara maksimal sebenarnya Ibu Mila sudah melakukan pembelajaran itu diferensiasi. Iya betul, sudah. namanya pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Lalu dalam mapel Ibu sendiri, Ibu mapel apa ya? Ibu, kalau Saya mapelnya matematika. iya, khususnya matematika ya Bu. Wajar ya Bu ya kalau anak itu ya mungkin nggak nilainya nggak tinggi-tinggi amat ya Bu ya. Benar. Tapi kan pengennya seperti itu. Benar. Ibu pengennya komitmen Ibu bagaimana Bu? Dengan terkait dengan harapan Ibu tadi. Komitmennya. Baik Ibu Mila sudah mencoba ya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam mapel matematika. Iya, betul. Ibu pengampu 5 kelas gitu ya. Pola belajarnya sudah mengikuti pola belajar anak gitu ya. Lalu kira-kira di dalam menerapkan rencana aksi Ibu ini, siapa yang akan bisa membantu Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Nah, ya betul sekali ya Bu ya. Jadi siapa yang akan membantu saya dalam merencanakan kegiatan ini kan kebetulan di sekolah kami kan
saya dengan Ibu Winnie itu sama-sama mengikuti program guru penggerak. CGP Angkatan 5 ya Bu, Betul Kabupaten sekali. Bangka. Kebetulan kami juga sama-sama sudah mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi ini saya mungkin mengajak Bu Winnie untuk berkolaborasi bagaimana sih biar rencana kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini tetap konsisten kami lakukan. Rencananya seperti itu, dan kemungkinan setelah misalnya hasilnya ternyata bagus, mungkin kami akan berbagi juga dengan guru-guru yang lain yang mengajar di kelas yang saya ampu juga, maksudnya biar sama kayak gitu, biar bukan hanya pelajaran matematika saja mereka yang mendapatkan nilai di atas KKM, juga pelajaran lainnya begitu. Oh baik sekali Ibu Mila ya, Ibu Mila sudah mencoba berkomitmen dengan apa yang ingin Ibu kerjakan, semoga tujuan Ibu tercapai ya. Amin. Dan hasil yang ingin Ibu dapatkan untuk harapan ke depan itu, ada yang ingin Ibu sampaikan? Hasil yang ingin Ibu dapatkan, Hasil yang ingin saya dapatkan, saya inginnya saya inginnya murid-murid saya itu memperoleh nilai yang di atas KKM pastinya ya. Terus pengennya murid-murid saya itu punya kesadaran diri juga dalam belajar, karena pengennya sih guru-gurunya juga bisa mengikuti gaya belajar mereka, tidak bisa memaksakan kehendak kepada mereka untuk belajar. Pengennya guru-guru di sekolah juga bisa memetakan kebutuhan belajar mereka, jangan hanya fokus kepada pembelajaran guru itu sendiri, tapi juga guru-guru di sekolah juga bisa memetakan kebutuhan mereka lah, ibaratnya saya. Jadi harapan Ibu, hasil yang Ibu ingin dapatkan itu, anak-anak itu punya kesadaran penuh ya, mindfulness ya Bu ya. Betul. Sehingga sosial, secara emosional dan sosial anak itu juga mereka baik kayak gitu ya Bu ya. Betul. Sehingga anak-anak memiliki kesadaran bahwa mereka MTK itu bukan lagi sesuatu yang menyeramkan. Betul. Ya, menyeramkan ya Bu ya. Betul. Kalau saya sendiri yang masih guru SD gitu ya, memang masih itu ya Bu, masih menjadi momok bagi kami. Masih Iya, ada perasaan takut gitu iya, ya. masih ada Bu. Jadi nggak bisa dipikir gitu, tanya mapel Ibu apa matematika, waduh. Iya. Ini jadi Ibu sudah berusaha untuk hasil yang Ibu inginkan itu sudah tercapai ya Bu ya. Iya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depan. Ya, amin. Ada nggak Win yang terlewatkan ini? Baik, terima kasih Bu Winnie sudah mengungkapkan apa yang Mila. Baiklah Ibu Mila, dari percakapan kita tadi Ibu Mila sudah mengungkapkan apa yang Ibu ingin lakukan, rencana aksi, terus juga tujuan yang Ibu ingin capai gitu ya. Terus juga kapan kira-kira Ibu akan melakukannya gitu. Komitmen Ibu ini. Jadi tadi kan saya punya strategi untuk terus secara konsisten melakukan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Bu ya. Nah, jadi kapan saya akan melaksanakannya? Ini segera ya Bu. Segera untuk selalu berkonsisten mengajarkan kepada mereka pembelajaran secara berdiferensiasi seperti itu. Mungkin selama ini kan saya belum konsisten ya, karena terkendala banyaknya kegiatan di sekolah ya. Jadi mungkin setelah ini saya akan melakukannya secara konsisten biar semuanya mendapatkan nilai yang baik lah, dan mereka juga mendapatkan kebutuhan belajar mereka gitu. Waduh, keren sekali ya Ibu Mila. Ibu sudah akan melakukan kegiatan aksi Ibu ya berarti ya. Lalu terakhir dari percakapan kita pada kesempatan ini, apa yang Ibu dapatkan, apa yang ditemukan? Nah, dari percakapan kita tadi ya, akhirnya saya bisa menemukan sendiri ya. Saya menemukan sendiri ternyata permasalahannya saya itu belum konsisten ternyata melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kalau seandainya saya konsisten, tidak hanya satu kelas saja kan yang dapat di atas KKM kan,
bisa saja semua kelasnya juga mendapatkan nilai di atas KKM. Artinya saya ini intinya belum konsisten ya, benar nggak? Baiklah, berarti Ibu sudah menemukan ya apa yang ingin tujuan dan hasil yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita kali ini. Iya, betul. Saya juga menjadi motivasi buat saya ya Bu ya. Ada yang saya umpan balik yang saya dapat dari pembicaraan percakapan dengan Ibu Mila kali ini. Iya. Saya bersyukur juga menjadi lebih semangat nih ngajar murid saya yang di SD gitu ya Bu ya. Menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Oh, iya benar sekali. Terima kasih Ibu Mila. Ya, sama-sama, saya yang berterima kasih kepada Ya, Ibu Umi karena Ibu Umi sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan obrolan saya, Sama-sama, sudah Bu. membuka solusi bagi saya ya. Sebelumnya saya nggak menemukan solusi, ternyata Ya. setelah di coaching sama Ibu Umi saya mendapatkan solusinya tentang tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih Bu Umi, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas tempat yang disediakan untuk bercoaching Ria ini. Nanti kalau ada kesempatan lagi kami akan mampir lagi ke sekolah ini kembali. Terima kasih sama-sama Ibu. Saya juga merasa bangga gitu ya bisa bertemu dengan Ibu Mila secara langsung. Oh, iya. Bisa berdiskusi gitu langsung sama-sama. dengan melalui coaching akademik ini. Alhamdulillah. Oke. Ya Bu Umi, tadi saya sudah mengamati Ibu ya dalam melakukan proses coaching bersama Ibu Mila ya. Adapun refleksi yang sudah saya amati dari tadi ya, dari percakapan Ibu dengan Ibu Mila itu sudah bagus ya Bu ya. Jadi selama percakapan ini Ibu itu sudah memberikan pertanyaan kepada Ibu Mila mengenai tujuan yang akan ingin capai dari hasil pembicaraan ini gitu ya. Kemudian Ibu Mila juga sebagai coach itu dapat mengetahui gitu ya tujuan ini gitu ya, sesuai dengan tadi yang Ibu bilang indikator yang ingin dicapai itu apa. Nah kemudian saya juga sudah melihat alur tirta ya, Ibu sudah dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian coach juga mampu mengungkapkan rencana aksi dengan sendirinya gitu ya, mengungkap sendiri gitu ya solusi-solusi yang akan dilakukan atas permasalahan yang sedang dihadapi beliau gitu ya. Nah kemudian dalam rencana aksinya ini juga coach itu mampu menjelaskan rencana dengan baik gitu ya, dengan baik dari pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi gitu ya. Kemudian komitmennya juga tadi Ibu sudah bertanya mengenai komitmen, dan kemudian coach juga mampu mendukung, jadi berkomitmen gitu ya, mampu berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah diungkapkan. Nah itu tadi Bu yang sudah saya amati ya mengenai proses coaching ya yang sudah dilaksanakan. Nah sekarang Bu terkait coaching yang sudah Ibu laksanakan ini, yang menjadi indikator. Nah setelah Ibu tadi melaksanakan coaching ya dengan Ibu Mila tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang diinginkan oleh Ibu tadi? Baik, proses coaching tadi saya bersama Ibu Mila tadi, Ibu Mila sebagai coach dia sudah mengungkapkan alur cerita mulai dari tujuannya, terus rencana aksinya, terus juga apa yang ingin dia dapat gitu dari solusinya, lalu juga rencana langsung penerapan kapan dia akan melakukan. Sudah ini ya Bu ya, Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada Ya. Ibu Mila yang dapat membantu Ibu Mila supaya Ibu Mila menemukan solusi ya yang sedang dihadapi. Nah kemudian sebagai coach Ibu Mila, kalau misalnya nanti ada coaching lagi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya benar sekali Bu ini, saya sebagai coach artinya
saya harus mengembangkan public speaking saya gitu ya, agar kita bisa bertanya itu dengan luas kayak gitu ya. Jadi kita bisa menjadi apa ya, aktor yang baik, aktris yang baik gitu ya. Dan tentunya ini sangat mendukung juga dalam pendidikan guru penggerak ini. Itu banyak sekali masukan untuk diri saya untuk pengembangan diri menjadi lebih baik. Ya, itu mungkin ya Bu ya, untuk coaching hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di coaching selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Wini. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Winnie. Waalaikumsalam Bu. Hari ini mau melakukan percakapan coaching ya. Iya, Dan Ibu yang jadi coachnya, yang jadi coachingnya Ibu bisa Ibu Saina. Ya baiklah Bu Winnie, sebelum melakukan percakapan coaching, saya sebagai pengamat mau bertanya dulu ya, kira-kira dari percakapan coaching ini apa yang mau dikembangkan Bu? Saya ini ingin menggali potensi yang ada di Umi ini. Nanti menggali potensinya gitu ya. Nah, selain itu, selain menggali potensi, Juga ini mau tahu dulu apa yang sedang dialami. masalah yang sedang dialaminya. Oke, baiklah. Nah, kemudian dari kompetensi yang mau ditanyakan nanti, kompetensi mana yang ingin diobservasi secara spesifik nanti pada saat percakapan coaching? Tadi ya, potensi yang ingin dikembangkan itu adalah potensi yang ada di dalam diri. Karena cara dia mengatasi suatu masalah yang sedang dia hadapi. Oke, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Indikator ketercapaian itu ya kan diri dapat menemukan solusinya, kemudian rencana aksinya itu bagaimana? Oke. Aksi yang akan dilaksanakan oleh Oke. Jadi persiapan untuk coaching hari ini sudah matang ya? Oke, silakan selamat bercoaching Ria, semoga sukses. Terima kasih Bu Mila. Assalamualaikum Bu Wini. Waalaikumsalam Ibu Umi. Begini Bu, Ibu ada waktunya nggak? Oh iya. Jadi saya ini ada curhat sama Ibu. Ibu kabarnya baik ya Bu ya? Oh, baik. Alhamdulillah saya juga baik. Cuma saya ada sedikit masalah gitu Bu di kelas saya gitu ya. Ya begini kan saya mengajar di anak kelas 3 SD. Jadi saya ini guru kelas rendah ya Bu ya, guru kelas bawah untuk SD. Lalu ada murid saya itu 2 orang itu namanya Ade dan Om Febri. Jadi anak itu dia sebelum di kelas saya ini sudah 3 tahun Bu dia di sekolah di sini sampai dengan saya. Begini Bu, ya ini saya ceritakan ke Ibu. Itu kan saya mengajar di kelas 3 ya Bu ya SD. Nah, ada 2 anak murid saya itu dia udah beberapa tahun nggak naik gitu kan. Memang sebelumnya itu bukan saya yang mengajar gitu Bu. Jadi saya mengajar di kelas 3, mulai saya ikut itu dari kelas 2, terus naik ke kelas 3, saya mengajar juga gitu kan. Nah, anak tadi dia tertahan di kelas 3, nggak naik ke kelas 4 gitu. Ternyata setelah saya lihat rapotnya, anak tadi itu dia 2 tahun di kelas 1, 2 tahun di kelas 2, dan 2 tahun di kelas 3. Baru ketemu dengan saya gitu kan Bu. Jadi 3 kali Nggak naik kelas. Sedangkan saya ngikut murid saya itu dari kelas 2 sampai kelas 3. Nah, jadilah dia murid saya sekarang gitu kan. Sedangkan kita kan sekolah kita udah mau fase-fase berubah nih dari kurikulum K13 menjadi Merdeka Belajar gitu. Sedangkan Merdeka Belajar itu kan IKM anak itu harus naik kelas semuanya. Kalau memang dia nggak tuntas di kelas 2, guru kelas 3 yang menuntaskannya. Kalau di kelas 3 belum tuntas juga urusan itu ya guru kelas 4 yang akan menuntaskan nama itu gitu. Jadi bagaimana saya ini ya Bu ya,
dalam apa ya, menangani anak tadi gitu. Ada juga satu lagi adik namanya. Jadi pembicaraan kita hari ini, obrolan kita hari ini, tujuan apa yang ingin dicapai dari obrolan kita pada hari ini? Ya benar sekali Bu ya. Saya berharap pembelajar apa dari percakapan kita hari ini, tujuan yang ingin saya capai gitu ya, pada diri saya sebagai seorang pendidik itu, semoga anak didik saya itu semuanya mereka mencapai pelajaran itu menyenangkan dengan hati mereka yang gembira dan bahagia, dan pelajaran itu ada yang nyangkut ke otaknya gitu, ke pikirannya dan akal pikiran. Jadi nggak lagi masuk kuping kanan keluar kuping kiri gara-gara dimarahin guru terus kayak gitu ya, setiap tahun mungkin juga anaknya jenuh gitu. Jadi tadi ya Bu ya, ada dua orang berarti ya yang bermasalah itu, Ade dan November tadi. Nah, kalau yang November ini sudah 3 tahun tidak naik kelas, ya Bu ya, sudah 3 kali nggak naik kelas. Nah, kira-kira Bu, bagusnya Bu ya, jadi Ibu sudah akan melaksanakan ya interaksi positif, tadi ya, kemudian memahami kondisinya juga, kemudian juga akan melakukan komunikasi yang efektif gitu ya, dan juga melibatkan anak tersebut. Nah, itu sudah bagus sekali ya Bu ya, soalnya yang sudah ditawarkan. Nah, yang kira-kira ada nggak Bu guru lain yang bisa Ibu ajak untuk berkomitmen dalam melaksanakan rencana ini? Iya benar sekali Bu. Jadi terkait dengan anak saya ini ya Bu ya, memang benar sekali saya harus ada kolaborasi dengan sejawat guru yang ada di Garut Barat ini. Ya, kalaupun memang gurunya apa ya, kita sibuk dengan mengajar masing-masing kelas kan gitu ya. Tambah lagi memang kita kekurangan guru di kelas 1 itu tidak ada, jadi petugas perpustakaan yang mengajar di kelas 1 saat ini gitu. Nah, untuk menerapkan budaya positif tentunya saya menerapkan restitusi juga apa dan komunikasi efektif kepada teman tadi itu bersama kolaborasi guru kelas 3 dan guru kelas 4. Jadi anak tadi tidak merasa dia sendirian ataupun dia dikucilkan gitu karena kekurangan dia gitu, terus udah berapa lama dia di sini di sekolah gitu ya. Dan juga yang dihadapi anak tadi ya nggak sama gurunya waktu dia 3 tahun kemarin itu. Nah ini kan gurunya banyak guru-guru baru, guru-guru muda gitu. Nah, jadi saya akan melakukannya secepatnya Bu. Berkolaborasi dengan guru tadi ya, Ya. kolaborasi dengan guru. Jadi guru di sini guru kelas 3 dan 4 ya. Iya, dari kelas 3 dan 4 yang akan Ibu ajak untuk berkomitmen melaksanakan rencana aksi yang akan Ibu lakukan gitu ya. Nah, kira-kira Bu untuk rencana aksi ini kapan akan Ibu laksanakan? Ya Bu, benar sekali. Saya akan menerapkannya secepatnya ya Bu. Berkomunikasi juga efektif dengan rekan sejawat. Dan saya akan melakukannya besok Bu, akan kita sampaikan langsung kepada bapaknya bahwa anak ini kita harus ini kan kita terapkan dulu budaya positif sesuai dengan kondisi anak ini gitu. Jangan sampai dia ngerasa bahwa di sekolah itu dia nggak nyaman gitu ya, berada di sekolah. Gimana lagi dia akan menemukan kebahagiaan ya, sehingga dia mau semangat lagi untuk sekolah gitu. Ya betul ya Bu ya. Jadi kita itu harus kembalikan kenyamanan dulu ya. Betul sekali Bu, bagus sekali Bu. Jadi untuk bagaimana mengembangkan budaya positif tadi, berarti Ibu akan bekerja sama, berkolaborasi dengan guru, baik juga kepala sekolah. Ya mudah-mudahan lancar ya Bu ya, dan anak tersebut juga bisa berubah, belajar. Dan betul sekali tadi kata Ibu ya Bu ya, bahwa kita itu harus memberikan kenyamanan dulu kepada kita itu supaya bisa mau belajar gitu ya, mau belajar. Itu betul sekali ya. Nah kira-kira Bu, dari obrolan kita hari ini itu Ibu sudah menemukan apa?
Ya, saya alhamdulillah ya bersyukur sudah berdiskusi sama ibu ini pada hari ini. Saya jadi ngerasa bangga sebagai gurunya gitu ya. Ya Bu ya, jadi saya ngerasa saya merasa terpanggil gitu ya. Ya kalau bukan kita ya siapa lagi yang akan memperhatikan anak ini gitu ya. Kalau dia dikerasin terus-menerus juga dia akan lebih baik mentah kayak gitu ya. Dianya akan berontak kayak gitu ya. Artinya benar sekali ya, saya berharap anak ini tetap naik kelas gitu ya sampai dengan dia punya ijazah gitu dari sekolah ini ya. Walaupun ya dengan meminimalisir ya omongan-omongan yang dan kata-kata ancaman itu, semoga kedepannya nggak ada lagi gitu, dengan dikomunikasikan dengan baik-baik juga dengan teman sejawat dengan anak ini. Jadi dari obrolan kita ini Ibu sudah menemukan belum? Tadi kan Ibu bahwa anak itu apa yang harus dilakukan terhadap anak tersebut. Ya. Nah, dari obrolan kita ini Ibu sudah menemukan belum? Ya Bu, benar sekali, saya sudah menemukan solusinya untuk saya lakukan di kelas saya, khususnya kelas 3. Terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Jadi juga Sama-sama Ibu. juga sedih seperti ini. Sama-sama ya Bu. Ya. Alhamdulillah Bu, saya merasa lega setelah saya bercerita dengan Ibu, curhat apa yang saya hadapi di kelas gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu, alhamdulillah saya sudah dapat solusinya dan akan saya terapkan di kelas. Terima kasih atas waktunya sudah mendapatkan Ibu. Terima kasih Bu, saya juga Baik. ya Bu ya. Mudah-mudahan juga Ibu kedepannya bisa lebih menilai ya, menemukan lagi solusi yang untuk anak tersebut. Sama-sama Bu, terima kasih. Saya juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Bu Mila, apa kabar? Alhamdulillah. Bu ini apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama ya. Ibu lagi sibuk apa Bu? Enggak ada sih, lagi nyantai-nyantai aja. Ada yang bisa dibantu Bu ini? Ya Bu, saya mau ngobrol sama Ibu. Ibu ada waktu? Boleh, silahkan. Kayaknya asik nih. Mau ngobrol apa ya? Ini Bu, saya ini ada sedikit masalah apa ya? Ya mudah-mudahan setelah ini semoga ada sesuatu yang ditemukan gitu. Masalah tentang apa misalnya? Apa keluarga? Atau masalah pendidikan? Kayak gitu. Jadi gini Bu, saya itu kan ikut pendidikan di guru kuliah ya Bu ya. PJT ya? Ya, kebetulan di waktu yang bersamaan saya juga terpanggil speaking. Oh, jadi Bu ini Bu ikut PJT, ikut juga PPG. Wah, luar biasa. Terus? Nah, jadi selama ini saya tuh sedang kebingungan Bu, kebingungan itu mana yang harus saya dahulukan gitu ya Bu ya. Karena mengingat keduanya itu sangat penting gitu Oh. saya gitu. Karena saya juga kalau melepas menjawab saya ya Bu ya, karena Benar. sudah menjelang setengahnya lah Bu ya. Sementara juga untuk PPG ini, jadi kan berkaitan dengan profesi saya ya sebagai profesi guru ini. Jadi saya ini apa ya, masih kebingungan dulu dengan jadwal-jadwal yang bentrok gitu ya, kemudian membagi waktu gitu. Mudah-mudahan kebetulan di sana itu apa yang alami sekarang. Oke, jadi yang saya tangkap tadi, Ibu Mimi ini kan ngikutnya ada dua kegiatan yang diikuti kan, ada kegiatan PGT dengan PGT, PPG gitu ya, aduh susah nyebutnya, kan hampir sama aja kan ya. Jadi bingung mau mendahulukan yang mana, mau mendahulukan PPG atau PGP gitu ya. Terus Ibu Mimi juga masih bingung juga dalam menentukan jadwal gitu ya, karena kebanyakan jadwalnya bentrok gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu Bu, kira-kira tujuan atau yang pengen Ibu capai dari obrolan kita ini apa? Saya ini pengen bisa memanajemen Bu
mana saja, tugas-tugas mana saja yang harus saya utamakan gitu ya Bu. Hubung tugas di PPG ini kan banyak gitu ya. Tugas di guru penggerak juga ya sama lah ya Bu ya. Gitu. Kadang saya masih kebingungan aja gitu Bu. Kadang ketika mengerjakan ini saya ingat tugas yang lain gitu. Ketika mengerjakan yang ini ingat tugas yang lain. Jadi mau tengah jalan ini dulu deh saya gitu ya. Ini dulu deh. Pas udah ini ini deh itu yang lain juga. Jadi saya tuh nggak fokus gitu Bu. Jadi dia yang saya tangkap juga Ibu Win ini belum bisa memanajemen waktu AKP dengan itu ya. Apakah waktunya itu bersamaan nggak kira-kira? Tidak sih Bu, ada yang waktu bersamaan tapi ada juga yang Tidak bersamaan, ada juga yang tidak bersamaan. Nah, waktu yang bersamaan itu kapan? ketika kalau misalnya ada video conference gitu, ada diskon itu biasanya Bersamaan ada waktunya. waktu yang bersamaan tapi tidak selalu sih, Tidak selalu juga tidak ya. selalu ada lah. Tidak mesti harus tiap hari bersamaan Ya. gitu. Pas ada kebetulan saja begitu ya. Nah, jadi menurut Ibu Winnie nih, yang harus menjadi prioritas antara PGP dengan PPG itu mana? Kira-kira yang menjadi prioritas terpenting lah kira-kira. Sebetulnya dua-duanya penting ya Bu ya, dua-duanya pun penting dua-duanya. Tapi untuk saat ini itu memang karena untuk kedepannya ya Bu ya, mungkin ya, itulah PPG itulah Bu ya. Yang diutamakan lebih dahulu. Utamakan lebih dahulu. Oke, karena itu kan berkaitan dengan masa depan saya gitu ya, sebagai seorang guru nanti kedepannya di situ. Nanti untuk memang sekarang kan masih ibaratnya tuh walaupun sudah jadi guru, tapi saya ini belum punya sertifikat untuk apa nih jadi apa namanya jabatan fungsional itu Bu. Nah, itu mendapatkan jabatan fungsional itu kan memang harus mengikuti PPG gitu ya. Jadi saya ini masih tertulis calon guru gitu. Oke. Jadi sebenarnya antara PGP dengan PPG itu sama pentingnya, sama pentingnya, dan Ibu ini juga pengen dua-duanya lulus gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak strategi yang bakal Ibu ini lakukan biar Bu ini juga lulus PGP dan bisa mengerjakan pekerjaan dari tugas-tugas PGP dan lulus juga PPG dan bisa mengerjakan tugas-tugas dari PPG juga gitu. Dan tidak mengganggu waktu antara keduanya. Jadi saya itu kemarin itu baru ya Bu ya, baru nyusun gitu karena ini selama ini kan masih kebingungan ya. Jadi saya ini berusaha dulu untuk menuliskan dulu tugas-tugas gitu ya, tugas-tugas yang ada di dalam PDP dan PPG. Kemudian saya juga melihat rentang waktu atau waktu yang diminta untuk mengumpulkan tugas itu. Kemudian saya akan list gitu ya. Kemudian saya akan mendahulukan dulu tugas yang memang Skala prioritasnya dulu ya. berdasarkan skala prioritas mana yang harus didahulukan berdasarkan waktu penentuan juga. Nah, jadi rencananya Ibu ini katanya mau menuliskan tugas terlebih dahulu, tugas-tugas misalnya dari PGP itu apa, tugas dari PGP itu apa, nanti dilihat apakah waktunya bentrokan atau enggak kayak gitu ya. Kemudian Ibu juga mau Baiklah Ibu Mila, alhamdulillah ya tadi kita sudah melakukan kegiatan coaching ya, sebagai coach dan Ibu Mili sebagai coachnya. Lalu saya sebagai pengamat itu ada beberapa hal yang menjadi penilaian dan refleksi saya. Nah, refleksi diri kegiatan latihan coaching hari ini ya Bu ya, itu yang pertama tujuan Ibu sudah jelas secara umum. Ibu sudah menyampaikan apa yang ini Ibu berikan sebagai coach agar coach itu bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan gitu. Lalu kemudian cara Ibu memberikan pertanyaan dan umpan baliknya itu sudah mengarah kepada identifikasi agar
coach itu sudah memberikan apa yang ingin dia sampaikan itu tersampaikan dengan baik, gitu ya, Bu, sudah bagus sekali. Lalu kemudian Ibu sudah melakukan tahapan tirtanya dan identifikasinya itu sudah baik sekali, Bu, sudah bagus. Rencana aksinya itu sudah berjalan dengan baik. Dan terakhir komitmennya. Dari akhir setelah fase terakhirnya itu Ibu sudah komitmen dari percakapan coaching itu sudah tersampaikan dengan baik. Terima kasih Ibu Mila. Ibu Mila. Ini boleh banyak yang ini. Oke. Baik Ibu Mila, dari refleksi yang dilakukan dan kegiatan coaching hari ini, setelah percakapan tadi ya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dan yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Jadi pas ketika sudah melakukan hasil coaching, nah indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan seperti si coach bisa mengembangkan potensi dari masalah yang dimilikinya itu sudah sudah terselesaikan, sudah ada solusi dari pengembangan potensi yang dia miliki tadi. Nah, jadi karena dia sudah memiliki solusi dan dia akan menerapkannya juga, maka saya menganggap indikator pencapaian pengembangan kompetensinya sudah terlaksana. Begitu, Bu. Baik. Lalu kompetensi ya apa saja yang Ibu kembangkan gitu ya berdasarkan hasil dari coaching tadi yang sudah Ibu lakukan tadi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya, Bu ya. Ini kan orangnya kan masih masih agak sulit berkomunikasi. Jadi kayaknya tuh untuk public speakingnya perlu ditingkatkan lagi kalau menurut saya, kalau untuk saya sendiri gitu, Bu. Jadi mungkin ya itulah public speakingnya mau saya tingkatkan kembali. Baik Ibu Mila sudah melakukan evaluasinya apa yang ingin Ibu kembangkan pada diri Ibu, berarti public speaking ya sama ya Bu ya, berarti kita berbicara itu jelas nya juga harus jelas gitu ya, kayak orang memberikan reporter gitu ya, Kayak podcast, kayak presenter. Baiklah Ibu Mila, alhamdulillah ya tadi kita sudah melakukan kegiatan coaching ya, sebagai coach dan Ibu sebagai coachnya. Lalu saya sebagai pengamat itu ada beberapa hal yang menjadi penilaian dan refleksi saya. Nah, refleksi diri kegiatan di latihan coaching hari ini ya Bu ya, itu yang pertama tujuan Ibu sudah jelas secara umum. Ibu sudah menyampaikan apa yang ingin Ibu berikan sebagai coach agar coach itu bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan gitu. Lalu kemudian cara Ibu memberikan pertanyaan dan umpan baliknya itu sudah mengarah kepada identifikasi agar coach itu sudah memberikan apa yang ingin dia sampaikan itu tersampaikan dengan baik, gitu ya, sudah bagus sekali. Lalu kemudian Ibu sudah melakukan tahapan tirtanya dan identifikasinya itu sudah baik sekali, Bu, sudah bagus. Rencana aksinya itu sudah berjalan dengan baik. Dan terakhir komitmennya. Dari akhir setelah fase terakhirnya itu Ibu sudah komitmen dari percakapan coaching itu sudah tersampaikan dengan baik. Terima kasih Ibu Mila. Ini boleh banyak yang ini. Oke. Baik Ibu Mila, dari refleksi yang dilakukan dan kegiatan coaching hari ini, setelah percakapan tadi ya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dan yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Nah, jadi pas ketika sudah melakukan hasil coaching, nah indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan seperti si coach bisa mengembangkan potensi dari masalah yang dimilikinya itu sudah terselesaikan, sudah ada solusi dari pengembangan potensi yang dia miliki tadi.
Nah, jadi karena dia sudah memiliki solusi dan dia akan menerapkannya juga, maka saya menganggap indikator pencapaian pengembangan kompetensinya sudah terlaksana. Begitu, Bu. Baik. Lalu kompetensi ya apa saja yang ingin Ibu kembangkan gitu ya berdasarkan hasil dari coaching tadi yang sudah Ibu lakukan tadi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya. Tadi kan orangnya kan masih apa ya Bu ya, masih agak sulit berkomunikasi. Jadi kayaknya tuh untuk public speakingnya perlu ditingkatkan lagi kalau menurut saya, kalau untuk saya sendiri gitu Bu. Jadi mungkin ya itulah public speakingnya mau saya tingkatkan kembali. Baik Ibu Mila sudah melakukan evaluasinya apa yang ingin Ibu kembangkan pada diri Ibu, berarti public speaking ya sama ya Bu ya, berarti kita berbicara itu jelas A, I, U, E, O-nya juga harus jelas gitu ya, kayak orang apa ya memberikan reporter gitu ya. Kayak podcast, kayak presenter.